Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Walaupun sekarang masih dalam pandemi COVID-19, kita sebagai mahasiswa harus terus semangat. Walaupun sekarang ini kuliahnya masih online, namun kita semua harus tetap bersabar ya teman-teman. Dan jangan lupa juga terus berdoa supaya pandemi COVID-19 cepat berakhir, sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya dan juga melaksanakan kuliah secara offline. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi. Mungkin kalian semua sudah penasaran kan sama apa yang akan saya bahas kali ini? Eits, tunggu dulu ya teman-teman. Sebelum kita membahas materi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Lutfatunisa. Saya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai prosedur, langkah-langkah, dan juga teknik evaluasi pembelajaran. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah tahu, dan mungkin juga ada yang belum tahu apa itu prosedur, langkah-langkah, dan teknik evaluasi pembelajaran. Agar kalian semua tidak penasaran, oke, yuk langsung saja kita bahas materinya. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang prosedur, langkah-langkah, dan teknik evaluasi pembelajaran. Prosedur. Prosedur merupakan serangkaian aksi yang spesifik atau suatu tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Menurut Komarudin, beliau mendefinisikan prosedur sebagai suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya, dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Pengembangan. Pengembangan berasal dari kata kembang, yang bisa diartikan tumbuh, sementara pengembangan dalam sebuah kamus online disebut sebagai pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah kata Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang diterjemahkan menjadi penilaian. Evaluasi menurut Ramayulis mengandung dua makna, yaitu measurement dan evaluation itu sendiri. Measurement atau pengukuran merupakan proses untuk memperoleh gambaran beberapa angka dan tingkatan ciri yang dimiliki individu. Evaluation atau penilaian merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna menetapkan keluasan pencapaian tujuan oleh individu. Sedangkan pembelajaran merupakan kata yang berasal dari kata dasar belajar yang berarti sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Dengan demikian, pembelajaran sendiri merupakan proses dalam melakukan perubahan yang dilakukan oleh perubah dan yang akan diubah. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Teori pengembangan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pentingnya pengembangan evaluasi penilaian hasil belajar.
Tujuannya adalah agar evaluasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, sistematis, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada prinsip-prinsip prosedur evaluasi penilaian hasil belajar. Yang ketiga, ada kaedah prosedur evaluasi penilaian hasil belajar. Prosedur untuk evaluasi kuantitatif yakni sebagai berikut. Pertama, penentuan masalah atau pertanyaan evaluasi. B. Penentuan variabel, jenis data, dan sumber data. C. Penentuan metodologi. D. Pengembangan instrumen. E. Penentuan proses pengumpulan data. F. Penentuan proses pengolahan data. Adapun prosedur untuk evaluasi kualitatif yaitu yang pertama, menentukan fokus evaluasi. B. Perumusan masalah dan pengumpulan data. C. Proses pengolahan data. D. Menentukan perbaikan dan perubahan program. Secara sepintas, lalu telah disambungkan di atas bahwa dalam pendidikan, orang mengadakan evaluasi memenuhi dua tujuan, yaitu yang pertama, untuk memenuhi kemajuan anak atau orang yang dididik setelah si terdidik tadi menyadari pendidikan selama jangka waktu tertentu, dan B. Untuk mengetahui tingkat efisiensi metode-metode pendidikan yang dipergunakan pendidikan selama jangka waktu tertentu tadi. Dan yang keempat ada prosedur pengembangan tes. Adapun proses penentuannya secara lengkap dapat dilihat pada bagian berikut ini. Adapun langkah-langkah penting yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian sangat penting karena setiap tujuan memiliki penekanan yang berbeda-beda. Misalnya, untuk tujuan tes prestasi belajar, diagnostik, atau seleksi. B. Memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi merupakan acuan atau target utama yang harus dipenuhi atau yang harus diukur melalui setiap kompetensi dasar yang ada atau melalui gabungan kompetensi dasar. C. Menentukan jenis alat ukur. Menentukan jenis alat ukurnya, yaitu tes atau non-tes, atau mempergunakan keduanya. D. Menyusun kisi-kisi. Menyusun kisi-kisi tes dan menulis butir soal beserta pedoman penskorannya. Dalam menulis soal, penulis soal harus memperhatikan kaidah penulisan soal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel aku ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video aku. Semoga kalian semua menyukai videonya ya. Sampai jumpa teman-teman. Sarangheyo.